Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan hari ini, lepaskan diri Anda. Karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah karunia keselamatan. Hal ini adalah hadiah. Kita tidak melakukan apapun yang pantas untuk mendapatkannya, dan kita tidak pernah bisa mendapatkannya. Hal ini merupakan hal yang tidak biasa bagi banyak orang, oleh karena kasih yang murni yang jarang dicontohkan di dunia ini. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika begitu banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan pemuda kaya itu kepada Yesus. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat agar memperoleh hidup yang kekal? Daging kita memberitahu kita bahwa kita harus mendapatkannya, entah bagaimana caranya, atau paling tidak membayar harga. Ada satu hal, kita dapat berusaha untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita pasti akan gagal, yaitu melalui hukum Musa, di mana hukum Musa meletakkan jalan yang sempurna yang harus kita ikuti. 100% dari hidup kita hidup dengan cara yang sempurna untuk menciptakan kebenaran kita sendiri. Sekedar mengingatkan kita, ada 613 perintah, hukum, dan peraturan yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Kekhawatiran saya adalah bahwa saya tidak akan pernah dapat mengingat semua dari 613 perintah tersebut, apalagi mematuhinya secara konsisten. Daging kita lemah, seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang kuperbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang kuperbuat. Menarik untuk diperhatikan bahwa ungkapan yang diucapkan Yesus kepada pemuda kaya itu, ikutlah aku, adalah ungkapan yang sama yang ia gunakan ketika ia memanggil murid-muridnya. Seandainya pria ini menanggapi seperti yang murid-murid lakukan, kita tidak akan menyebutnya sebagai pengusaha muda yang kaya. Kita akan mengenal namanya seperti kita mengenal Matius, Petrus, dan Yohanes. Tetapi dia tidak melakukannya, dan kita pun tidak. Berapa kali Tuhan memberi kita undangan yang mengharuskan kita menjauh dari apa yang membuat kita nyaman, apa yang kita tinggalkan dengan bergantung pada harta, tujuan, dan impian dunia ini. Yesus menyuruh pemuda itu untuk memberikan semua yang dia miliki kepada orang miskin. Ini adalah perintahannya untuknya. Tuhan tidak membenci kekayaan atau menuntut agar para pengikutnya hidup dalam kemiskinan. Namun Yesus tahu, orang ini menyembah kekayaan dan kekuasaannya. Dia mengaku mencintai tetangganya, tetapi menolak untuk memberikan apa yang dia miliki untuk keuntungan mereka. Apakah itu kasih yang sejati? Dia mengaku mengasihi Tuhannya, tetapi menempatkan harta benda di atas berkat dan ketaatan spiritualnya. Apakah itu komitmen nyata? Tuhan tidak meminta kita untuk menjual semua yang kita miliki dan memberikannya kepada orang miskin. Tetapi dia akan meminta kita untuk taat saat kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman bagi kita, dan bahkan menyakitkan untuk melakukannya. Tuhan memanggil kita semua untuk melangkah dalam iman. Dengan apakah Tuhan menantang Anda hari ini? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.